Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat kita rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita berada di taman yang luar biasa indahnya. Dan kita akan berbicara tentang sebuah keberuntungan. Mengenai hal ini tentu setiap orang punya persepsi yang berbeda, punya daya pandang yang berbeda, punya mindset yang berbeda. Coba kita sama-sama renungkan pesan beruntung menurut baginda Rasul Muhammad SAW. Apa kata beliau? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'atu bima atah. Qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa mereka yang beruntung kata Nabi? Man aslama. Yang pertama adalah seseorang yang beragama Islam. Ini hakikatnya buat kita yang sudah terlahir sebagai seorang muslim, dibesarkan di kalangan muslim, hidup menjalani keislaman kita, bahkan kita berdoa mudah-mudahan husnul khatimah sebagai seorang muslim. Ini adalah keberuntungan yang tiada terhingga. Bagaimana kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberuntungan ini? Jadi ini adalah keuntungan yang pertama. Sebab apa? Saat nanti wafat, lalu orang itu wafat bukan sebagai seorang muslim, kata Nabi, oh udah. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan demikian, habitu amaluhu, semua amalnya tersia-siakan. Jadi hakikatnya Islam itu adalah modal keberuntungan yang paling istimewa. Jadi bersyukurlah kepada Allah saat kita sekarang sebagai seorang muslim. Dan ini keberuntungan yang pertama kata Nabi. Beruntung ketika kita dan Anda adalah seorang muslim. Jaga keislaman ini, ya. Tingkatkan kualitasnya sampai di penghujung kehidupan nanti. Jangan dilepaskan, bahkan wafatlah sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, waruziqu kafafan. Saat Allah memberikan rizki yang cukup, dicukupkan oleh Allah rizkinya. Karena memang urusan rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan selapang-lapangnya rezeki itu. Tapi di sisi lain Allah menyempitkan sesempit-sempitnya rezeki itu. Bagi siapa? Liman yasha'. Bagi yang Allah kehendaki. Ada yang Allah kehendaki rezekinya berluas, berlimpah, lapang. Ya, luas, lapang. Bahkan sampai bikin orang iri. Ada yang sempit, sempit. Dan ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipungkiri. Mungkin ketika Allah anugerahkan keluasan rezeki, betul-betul luas, dilapangkan. Nah, boleh jadi karena Allah mencukupkannya, semua keinginan terpenuhi. Ingin rumah yang besar seperti yang ada di tempat ini, besar-besar sekali. Masya Allah. Nah, boleh jadi tercapai keinginan itu. Oh, ingin kendaraan yang paling mewah, tercapai. Ingin apa saja, jalan-jalan ke mana yang diinginkan, mungkin saja tercapai. Dan tentu itu adalah sebuah keberuntungan. Waruziqu kafafan, ketika Allah mencukupkan rezeki itu, ya, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan, dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimudahkan dalam mendapatkannya. Itu adalah keberuntungan. Tapi di sisi lain ada yang ketiga, wa qana'atu bima atah. Mungkin saja rezekinya tidak cukupkan oleh Allah, tidak berikan keluasan, bahkan boleh jadi wa yaqdir, disempitkan rezekinya, susah mendapatkannya, tapi dia tetaplah beruntung dan dia tetap akan merasa nyaman, merasa tentram, merasa bahagia. Saat apa? Saat Allah hadirkan dalam dirinya satu sifat yang istimewa. Apa itu? Qanaah, merasa cukup. Tidak dicukupkan, tapi merasa cukup. Karena dengannya dia tetap akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika tidak diberikan kecukupan, lalu dia ingin mendapatkan kecukupan, melihat orang-orang yang diberikan kecukupan, maka yang akan muncul adalah dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata Allah, wala tayasu mir rahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat hadir sikap qanaah, maka beruntunglah dia akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dan berkat kesabarannya, kelak Allah akan anugerahkan balasan yang lebih daripada yang dia inginkan. Sahabat, mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semuanya ya. Satu, sungguh beruntung saat kita sekarang sebagai seorang muslim, jaga. Yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki kepada kita, termasuk yang digolongkan disukukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa bersyukur dan manfaatkan sebagiannya. Jangan dihabiskan dalam urusan dunia, tapi sisakan, bahkan sisihkan untuk kehidupan akhirat kita, sehingga kita termasuk orang yang cerdas. Dan yang terakhir, kalaupun Allah tidak mencukupkan rezeki kita, jadilah orang yang merasa cukup, dan dia adalah orang yang beruntung, kata Nabi. Beruntung. Jadi itulah persepsi beruntung dalam pandangan Nabi, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung itu. Terima kasih. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Semoga memberikan manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat.